Selamat siang, salam Reza Ball. Kembali lagi bersama saya di sini. Sesuai janji saya kemarin, saya mau bahas tentang Italia versus Spanyol yang bisa dibilang pertandingan sangat seru, sangat menghibur dan bikin jantungan juga ya karena sampai adu penalti. Jadi hari ini saya mau bahas Italia versus Spanyol. Eh, di preview saya bilang bahwasanya Spanyol akan menguasai pertandingan dan benar mereka hampir 70% kalau nggak salah ball possession, Italia 30%, dan bisa dibilang menyajikan drama juga tadi pagi. Jadi kita bahas dulu dari line up kedua tim. Kalau Italia paling cuma minusnya si Spinazzola aja yang cedera digantiin Emerson. Selebihnya line up-nya sama pas lawan Belgia. Untuk Spanyol itu Morata dicadangin, jadi Enrique mainkan Mikel Oyarzabal sebagai penyerang tunggal, penyerang murni disokong sama Dani Olmo dan juga Ferran Torres. Nah, praktis di tengah sama di belakang paling cuman Eric Garcia yang gantiin Pau Torres sama Azpilicueta yang gantiin Marcos Llorente ya. Di awal-awal laga Italia sebenarnya sempat menekan. Ada peluang dari si Barella yang udah nipu si Unai Simon, tapi malah si Barella terjebak offside. Lalu praktis di 10 menit awal Italia nekan Spanyol lah. Spanyol kan paling cuman ngandelin passing pendek, ya kayak Spanyol biasanya lah yang kita lihat. Habis itu semuanya berubah pas Italia lebih ngendurin serangan, terus ngasih Spanyol tuh space atau ruang untuk berkreasi. Nah, dapatlah peluang emas di babak pertama si Dani Olmo yang ditepis sama Donnarumma. Itu peluang besar tuh saya rasa. Cuman memang Donnarumma memang jaraknya dengan tendangan si Olmo tuh agak dekat ya. Jadi bisa dia nangkis tendangan si Olmo. Terus ada peluang lagi dari si Insigne yang udah mengelabuhi Unai Simon karena Unai Simon maju, terus di opernya ke si Immobile cari rekannya kan karena dia dijaga, terus dikasih ke Barella padahal itu tinggal syuting aja, nggak perlu dikilik-kilik lagi lah bahasanya, tapi dikilik lagi akhirnya dapat sama Busquets kalau nggak salah yang halo tuh. Nah, praktis di babak pertama Italia itu nggak ada. Italia shotnya paling cuma satu, si Emerson Palmieri yang umpan cutback dari si Insigne. Nah, habis itu Italia nggak ada lagi shot on target mereka di babak pertama itu nol, saya boleh bilang. Shot on goalnya cuma satu. Masuk babak kedua permainan Italia kan lebih hidup. Mereka belajar dari babak pertama, karena babak pertama itu mereka dikurung lah bahasanya. Nah, di babak kedua dapatlah gol Chiesa. Itu by the way golnya keren karena itu karena peran si Immobile juga. Immobile yang ngelabuhi Eric Garcia sama Aymeric Laporte, terus bolanya lepas, datanglah si Chiesa dari belakang. Akhirnya Chiesa ngelihat sudut sempit yang nggak bisa dijangkau sama Unai Simon, akhirnya placing gol 1-0. Setelah gol itu Italia dikurung habis-habisan loh sama Spanyol. Praktis mau nggak mau kan Spanyol harus keluar menyerang. Akhirnya mereka masukin Morata, gantikan Ferran Torres. Nah, masuknya Morata itu udah mengubah permainan Spanyol yang awalnya Spanyol itu banyak peluang tapi finishingnya tumpul. Masuk Morata langsung berubah semuanya. Menit 80 gol 1-1. By the way, golnya saya akui keren ya. Kerjasama antara Dani Olmo dengan Morata tuh keren. Bisa dan Morata cari ruang kosong di sela-sela Bonucci sama Chiellini, dia masuk, akhirnya dia jebol gawang Donnarumma 1-1. Nah,
mau nggak mau kedua tim ini kan harus nyetak gol kedua ya kan, supaya mereka menghindari perpanjangan waktu dan adu penalti. Dan 10 menit terakhir Spanyol praktis nekan Italia juga. Nah, by the way di awal babak kedua ada peluang Busquets kan yang off target di atas Mister Donnarumma. Nah, habis itu praktis Italia sama Spanyol kan ganti pemain tuh. Di Italia Domenico Berardi masuk. Terus Federico Bernardeschi masuk. Habis itu si Andrea Belotti masuk, Matteo Pessina masuk, Rafael Toloi masuk, si Locatelli juga masuk kan. Ah, itu dari Italia. Dari Spanyol Rodri masuk, Marcos Llorente masuk, Gerard Moreno, terus ada si Pau Torres yang masuk. Terus saya lupa lagi Spanyol masukin siapa aja. Nah, itu aja yang saya ingat. Masuklah babak perpanjangan waktu. Babak perpanjangan waktu extra time sebenarnya sama aja pas 2 kali 45 menit. Spanyol lebih mendominasi dan Spanyol mengurung Italia habis-habisan. Cuman inilah salutnya dari Italia tuh. Italia tuh memang terkenal disiplin antara defense sama sama gelandangnya itu memang rapi gitu. Apalagi kalau duet Bonucci Chiellini ya, jangan ditanya. Ini memang duet Italia mematikan lah di sektor back. Makanya Mancini dengan berani kembali memanggil Bonucci sama Chiellini. Nah, di extra time ya praktis nggak ada peluang berbahaya kan. Ya paling Spanyol dapat free kick, Italia dapat free kick gitu kan. Tapi ya nggak ada yang mengarah ke gawang masing-masing. Masuklah babak adu penalti. Nah, pas adu penalti ini jujur saya udah deg-degan juga nih. Ini Italia nih kalah sama Spanyol adu penalti pas perempat final Euro 2008 sama semifinal Piala Konfederasi 2013. Kayaknya terulang nih. Tapi terhapuslah kutukan itu sama Jorginho. Nah, waktu pas kita bahas soal penendang penaltinya ya. Penendang pertama Italia kalau nggak salah Locatelli. Itu memang Unai Simon ini ngecoh ya. Ini kalau saya bilang ya, ini kiper cerdik sebenarnya. Kenapa cerdik? Dia itu dengan gayanya, dengan dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, itu sebenarnya dia udah mau mengecoh tendangan lawan. Akhirnya tendangan Locatelli bisa ditepi sama dia kan. Terus yang penendang pertama Spanyol Dani Olmo itu gila, itu asli ya. Itu Dani Olmo tuh kayaknya grogi kali ya, makanya tendangannya bisa melambung kayak gitu. Penendang kedua Belotti ya, tendangannya ke sudut kanan bawah, mantap tendangannya, nggak bisa dihalau sama Unai Simon. Yang kedua Spanyol itu ada si Gerard Moreno juga bagus tendangannya ke arah kiri atas. BTW Gerard Moreno ini yang kemarin mencetak gol juga lawan MU di final Liga Malam Jumat. Yang ketiga Italia si Bonucci nipu Unai Simon, data raja kan, untuk buat Unai Simon tuh kayak shock terapi gitulah. Terus yang ketiga Spanyol itu ada si Thiago ya, sama kayak si Bonucci tadi. Yang keempat ini Italia Bernardeschi itu tendangannya asli itu kayaknya bisa ditahan sih sama Unai Simon, tapi memang tendangannya agak keras ya, dan juga menukik ke atas badan dari si Unai Simon. Terus yang keempat Morata nih. Aduh, memang Morata nih ya gimana ya, Morata ini nggak bisa disalahkan juga sih, karena Morata nih ya yang buat penyama kedudukan Spanyol tuh ya dia gitu kan, nggak bisa juga disalahkan dia. Tapi overall sih dia jujur main bagus, meskipun penaltinya ditepis sama Donnarumma, akhirnya ditentukan sama Jorginho. Ya, selamat, Italia layak lolos ke final, jumpa pemenang Inggris sama Denmark. Inggris atau Denmark, tapi rasa saya sih Inggris yang lolos ya. Nah, nanti setelah video ini saya bikin preview Inggris versus Denmark.
Jadi ya saya rasa Italia layak lolos ke final. Ini final pertama mereka semenjak Euro 2012 dan semoga mereka bisa juara untuk mengulangi pencapaian mereka di final Piala Dunia 2006. Saat itu mereka juara dunia, sekarang mereka juara Eropa. Dan juga kalau misalnya mereka juara Eropa nih, itu berarti juara kedua mereka setelah tahun 1968. Jadi congrats for Gli Azzurri, tetap semangat. Untuk Spanyol juga tetap tegakkan kepala. Meskipun saya fans Madrid nih ya, tapi saya nggak akan nggak akan ngebully lah perjalanan timnas Spanyol, karena timnas Spanyol di bawah Enrique tanpa pemain Madrid saya akui itu keren, meskipun kalah di semifinal ya, tapi Enrique mulai membuktiin bahwasannya kayaknya tanpa pemain Madrid bisa. Tapi pesan saya sih buat Enrique, jangan terlalu jumawa lah dengan hasil kayak gini, jangan karena mentang-mentang nggak ada pemain Madrid jadi turnamen selanjutnya nggak dipanggil lagi, jangan gitu lah. Tapi ya apapun hak dari Enrique juga kita nggak bisa nggak bisa protes, karena itu hak prerogatif pelatih. Pelatih berhak menentukan siapa pemain yang mau dia panggil. Ya sekali lagi selamat untuk timnas Italia, tetap semangat juga untuk timnas Spanyol. Oke, itu aja dulu. Nanti malam saya bikin preview timnas Inggris versus Denmark. Nanti mungkin agak sorean, nanti saya upload tentang video ini, review Italia Spanyol. Oke, see you soon.